Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul CTRL. Film ini dibintangi aktor Bollywood Ananya Pandey dan disutradarai oleh Vikram Aditya. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Nela adalah artis terkenal, Bina adalah teman Nela, Joe adalah kekasih Nela, Sonali adalah teman Joe. Suatu hari hiduplah seorang gadis cantik bernama Nela. Nela baru saja lulus SMA. Setelah lulus SMA, Nela merantau ke kota Mumbai. Nela mempunyai teman kos bernama Bina. Nela mempunyai kekasih bernama Joe. Nela sering menghabiskan waktu bersama Joe. Nela selalu mengupload kebersamaannya dengan Joe di sosial media. Banyak orang yang memuji kebahagiaan Nela dan Joe. Karena sudah lama menjalin kasih, mereka berdua memutuskan untuk membuat channel YouTube. Mereka menamakan channel mereka dengan inisial nama mereka, yaitu Enjoy. Sembari kuliah di jurusan IT, Joe menjadi editor di channel Enjoy. Nela dan Joe mulai mengupload video. Video-video mereka ditonton banyak orang. Netizen menyukai video-video mereka. Netizen mengatakan Nela dan Joe adalah contoh couple goals. Nela dan Joe memutuskan untuk hidup bersama di apartemen. Bina sedih karena ditinggal Nela. Sejak hidup bersama, mereka lebih sering upload video. Jumlah subscriber mereka terus bertambah. Nela dan Joe semakin dikenal. Beberapa tahun kemudian, Joe lulus kuliah dan bekerja di perusahaan IT ternama. Meskipun bekerja, Joe tetap menjadi editor di channel Enjoy. Suatu hari, Nela melakukan live streaming untuk memberikan kejutan kepada Joe di hari 5 tahun anniversary mereka. Nela pergi ke lokasi cafe di Gmaps handphone Joe. Setibanya di lokasi, ternyata Joe sedang bermesraan dengan rekan kerjanya bernama Sonali. Nela marah dan memukuli Joe. Nela juga menjambak rambut Sonali. Karena Nela belum mematikan kameranya, kejadian itu dilihat banyak orang. Dengan cepat, berita itu menjadi trending topik. YouTuber-YouTuber yang lain mengolok-olok Nela. Mereka membuat meme dan lagu parodi atas kejadian itu. Beberapa hari kemudian, Nela terus diolok-olok YouTuber dan netizen. Malam hari, Joe memvideo call Nela melalui nomor Bina. Joe meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Nela. Namun, Nela sudah sakit hati. Nela tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Joe. Nela dan Joe resmi berpisah. Nela melihat seorang artis yang mengejek dirinya dengan mengatakan, Nela tidak akan bisa upload video tanpa Joe. Netizen ikut-ikutan mengejek Nela. Netizen terus menyudutkan Nela. Nela stres dan bingung harus bagaimana. Nela curhat kepada Bina. Bina menasihati Nela untuk tidak melihat komen-komen netizen. Namun Nela terus membaca komen-komen netizen. Nela melihat ada seorang netizen merekomendasikan aplikasi AI CTRL untuk menghapus foto-foto Joe. Nela langsung membuka web aplikasi AI CTRL. Website itu menyediakan AI asisten. Nela langsung membuat akun AI asisten. Nela menamakan AI asistennya dengan nama Alan. Nela mengizinkan aplikasi itu untuk mengakses kamera dan mikrofon Nela. Nela lalu berkenalan dengan AI asistennya bernama Alan. Mulai sekarang, Alan akan membantu Nela dalam segala hal. Alan juga menawarkan diri untuk menjadi manajer sosial media Nela. உங்க daily schedule manage பண்ண முடியும். உங்க email, உங்க social mediaவும் manage பண்ண முடியும். Nela senang dengan kehadiran Alan.
Nela memerintahkan Alan untuk menghapus semua foto dan video yang ada Joe-nya. Alan langsung mengumpulkan semua foto dan video Nela dan Joe di laptop Nela. Besok pagi, setelah mengumpulkan semua foto dan video Joe, Alan mengatakan ia membutuhkan beberapa minggu untuk menghapus semua foto dan video Joe. Alan mulai menghapusnya satu persatu. Sembari menghapus, Nela menceritakan kisah masa lalunya dengan Joe kepada Alan. Melihat satu persatu foto Joe terhapus, Nela sedih karena teringat akan masa lalu indahnya bersama Joe. Hari demi hari, Nela terus menghabiskan waktu bersama Alan. Nela melihat Alan yang terus menghapus foto-foto dan video-video Joe. Nela mulai merasa tenang. Nela bahagia karena akhirnya bisa melupakan Joe. Suatu malam, ketika Nela hendak tidur, Alan meminta Nela untuk mengizinkannya mengakses sistemnya lebih dalam. Nela patuh dan menurut saja. Ketika Nela tertidur, admin aplikasi CTRL secara diam-diam mengakses seluruh isi yang ada di laptop Nela. Admin aplikasi CTRL mengetik kata mantra unlimited di laptop Nela. Mantra adalah perusahaan pemilik aplikasi CTRL. Sekarang, laptop Nela berada dalam kendali penuh oleh aplikasi CTRL. Nela tidak tahu akan hal itu. Pagi hari, Nela membuat video pertama di channel barunya. Video pertama itu menunjukkan Nela sudah move on dari Joe. Nela membuang barang-barang Joe dan menghapus semua peralatan channel Enjoy. Setelah membuat video pertama itu, Alan mengedit videonya. Setelah diedit, Alan mengupload video itu di channel baru Nela. Setelah diupload, video itu ditonton banyak orang. Video itu langsung trending. Netizen memuji perubahan sikap Nela. Nela mendapatkan banyak dukungan. Di video kedua, Nela membuat lagu yang mengolok-olok Joe. Netizen terus memuji dan mendukung Nela. Nela menjadi YouTuber terkenal di India. Nela menghadiri acara-acara besar dan berfoto bersama artis-artis papan atas India. Beberapa brand ternama menjalin kerjasama dengan Nela. Alan membantu Nela mengatur jadwal meeting dengan para kliennya. Dalam waktu singkat, Nela menjadi kaya raya. Nela membeli apartemen mewah di kota Mumbai. Suatu malam, Joe menghampiri apartemen Nela. Joe mengatakan ada rahasia yang ingin ia bicarakan. It's not even about our relationship, it's something else. Namun, Nela tidak mau menemui Joe. Nela memanggil satpam untuk mengusir Joe. Dua orang satpam langsung menyeret Joe keluar. Nela lalu beristirahat tidur. Pagi hari, Nela melanjutkan aktivitasnya. Nela melakukan yoga di balkon apartemennya. Ketika Nela sedang yoga, Joe mengirim pesan kepada Nela. Secara diam-diam, admin CTRL menghapus pesan Joe. Nela tidak tahu tentang hal itu. Beberapa hari kemudian, Nela melakukan aktivitasnya seperti biasa. Terlihat Nela sedang di make up karena sebentar lagi Nela akan mengisi acara. Tiba-tiba Bina menelpon Nela dan memberitahu Joe menghilang. Nela kaget mendengar hal itu. Nela langsung menelpon Joe berkali-kali namun tidak tersambung. Nomor Joe sudah tidak aktif lagi. Nela mulai gelisah. Setelah acara selesai, Nela pulang ke apartemen. Nela terus memikirkan Joe. Nela menelpon teman-teman Joe dan bertanya mengenai keberadaan Joe. Mereka semua tidak ada yang tahu di mana keberadaan Joe. Nela mencoba membuka email Joe untuk menghubungi Joe. Namun, upaya itu selalu gagal karena passwordnya sudah diganti. Pagi hari, Nela menghubungi adik Joe bernama Suzy. Suzy mengatakan ia sudah lapor polisi mengenai hilangnya Joe. Jika Nela ingin bertanya tentang Joe, Nela bisa ke kantor polisi. Nela langsung pergi ke kantor polisi. Ketika hendak berangkat, Alan menghimbau Nela agar tidak memperdulikan Joe. Nela kesal kepada Alan. Nela lalu pergi ke kantor polisi.
Beberapa hari kemudian, Joe belum juga ditemukan. Nela terus menghubungi orang-orang terdekat Joe. Nela melihat foto Joe ketika bersama Sonali. Nela masih marah kepada Sonali. Namun Nela terpaksa memvideo call Sonali. Nela bertanya kepada Sonali di mana keberadaan Joe. Sembari berbisik, Sonali mengatakan Joe dan rekan Joe bernama Mayang sedang mengerjakan sebuah proyek di perusahaan mantra. Di tengah jalan, Joe menemukan sesuatu yang tidak beres pada perusahaan mantra. Mantra mempunyai beberapa aplikasi yang bisa mengambil semua data-data penggunanya. Data-data itu dijual oleh perusahaan lain dengan harga yang fantastis. Dengan begitu, perusahaan mantra bisa mengontrol penuh semua data pribadi milik penggunanya. Nela kaget mendengar hal itu. Nela lalu memutar ulang rekening CCTV ketika Joe mendatangi apartemennya beberapa waktu yang lalu. Ketika itu, Joe mengatakan ia ingin memberitahu rahasia kepada Nela. Nela menyesal telah mengusir Joe. Nela mencoba membuka email Joe berkali-kali namun gagal. Nela mencoba membukanya melalui email pemulihan dan akhirnya Nela berhasil membuka email Joe. Nela melihat inbox email Joe penuh dengan data-data rahasia mengenai perusahaan mantra. Nela kemudian mencari laptop Joe yang masih ia simpan di dalam kardus. Nela membuka WhatsApp Joe di laptop Joe. Terlihat percakapan Joe dengan temannya bernama Karan sudah dihapus. Nela merasa ada yang tidak beres. Nela kemudian membuka salah satu file rahasia yang dikirim Karan kepada Joe. Nela tidak kenal dengan Karan. Nela mencoba membuka file itu namun gagal. File itu membutuhkan kode. Nela lalu mencari Karan di sosial media. Ternyata Karan sudah meninggal dunia. Berita mengatakan Karan tewas akibat perampokan. Nela semakin merasa ada yang tidak beres. Nela menemukan channel YouTube Mayang yang membahas tentang misteri kematian Karan. Namun video itu sudah di take down. Nela teringat Sonali memberitahunya. Mayang adalah rekan kerja Joe yang menemukan kejanggalan pada perusahaan mantra. Nela langsung menghubungi Mayang. Nela mengirim pesan ke email Mayang. Tiba-tiba Nela membaca berita Joe ditemukan tewas di perahu. Nela menangis sejadi-jadinya. Berita kematian Joe itu menjadi trending topik. Pagi hari, Nela merenung sembari melihat video masa lalunya bersama Joe. Video itu adalah video terakhir yang dihapus Alan. Sekarang, semua foto dan video Joe terhapus di drive dan sosial media Nela. Alan mengucapkan selamat kepada Nela. Nela kesal kepada Alan. Nela masih sedih atas meninggalnya Joe. Beberapa menit kemudian, Mayang mengirim voice note kepada Nela. Mayang mengatakan ia yakin Joe dan Karan dibunuh oleh perusahaan mantra karena Joe dan Karan sedang menelusuri rahasia perusahaan mantra. Mayang sudah berhenti menelusuri rahasia itu karena Mayang takut dibunuh. Mayang menasihati Nela agar tidak menelusuri lebih jauh tentang rahasia itu. Nela tidak peduli. Sebagai influencer, Nela tetap akan menelusuri rahasia itu dan akan membukanya ke publik. Nela meminta kode file rahasia Joe yang didapat dari Karan. Mayang memberikan kode itu. Nela langsung membuka file rahasia itu. Nela melihat banyak bukti mengenai kejanggalan perusahaan mantra. Nela melihat di file itu ada video terakhir Joe. Nela langsung membuka video itu. Di video itu, Joe mengatakan, Karan temanku dibunuh oleh perusahaan mantra. Meskipun aku tidak mempunyai bukti, aku yakin 100% akan hal itu. Sebentar lagi, aku yang akan dibunuh. Selama ini, kita semua telah ditipu oleh perusahaan mantra. Perusahaan yang selama ini kita gunakan sehari-hari untuk berbelanja, memesan makanan, dan lain-lain. Mantra telah meluncurkan aplikasi CTRL yang memperkenalkan AI Assistant. AI Assistant itu akan membantu kita dalam banyak hal.
Tetapi tanpa sadar, kita sebagai pengguna akan mempersilahkan CTRL untuk mengambil alih penuh handphone kita. Dengan begitu, Mantra bisa mengakses ke semua aplikasi yang ada di handphone kita. Mantra akan tahu tentang tabungan kita, kesehatan kita, privasi kita, dan lain-lain. Itu semua adalah bom waktu bagi kita sebagai pengguna. Seiring berjalannya waktu, hidup dan mati kita akan bergantung kepada mereka. எல்லா passwords, private emails பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் because your camera is always fucking on. And please be safe. Nela baru tahu tentang semua itu. Nela langsung menghapus Ellen dari laptopnya. Nela kemudian menghubungi Bina dan menceritakan semuanya. Nela bertekad akan mengungkap semua ini di pengadilan. Bina menasihati Nela agar menjauh dari semua ini karena Bina khawatir Nela akan dibunuh. Bina mengatakan Mantra adalah perusahaan besar. Mereka mempunyai banyak uang untuk membayar pengacara dan hakim untuk mengalahkan Nela di pengadilan. Nela tidak peduli. Nela tetap mengupload video terakhir Joe di channelnya. Di deskripsi channel itu, Nela melampirkan file-file rahasia mengenai perusahaan Mantra. Ketika sedang mengupload, Nela meninggalkan laptopnya. Admin CTRL langsung mengambil alih laptop Nela. Dalam sekejap, suara Joe diganti dengan kata-kata yang menyudutkan Nela. Dalam video itu, Joe mengatakan Nela lah yang selama ini berusaha menghilangkan Joe dari sosial media. Nela juga berusaha membunuh Joe. Video itu langsung viral. Dalam sekejap, netizen menyudutkan Nela dan menuduh Nela telah membunuh Joe. Hanya segelintir netizen yang paham bahwa suara Joe itu adalah suara AI alias suara palsu. Pagi hari, kepolisian langsung menangkap Nela. Nela menggugat perusahaan Mantra di pengadilan. Semua media gencar menuduh Nela sebagai pembunuh Joe. Nela dianggap mengidap gangguan kesehatan mental. Nela terus diolok-olok di sosial media. CEO perusahaan Mantra melakukan klarifikasi terhadap gugatan Nela di pengadilan. Di waktu yang bersamaan, CEO Mantra meluncing aplikasi baru yaitu CTRL Health. Aplikasi itu digunakan untuk membantu kesehatan pengguna. Banyak netizen yang mendukung aplikasi itu. Hanya segelintir netizen yang kritis yang paham bahwa aplikasi itu sangat berbahaya karena bisa mengontrol hidup dan mati penggunanya. Beberapa hari kemudian, Bina bersama pengacara perusahaan Mantra mendatangi Nela di penjara. Bina merayu Nela untuk mengalah dan menarik gugatannya di pengadilan. Bina ingin Nela bebas dari penjara dan memulai hidup yang baru. Nela tidak punya pilihan. Akhirnya, Nela menarik gugatannya terhadap perusahaan Mantra. Nela kemudian dibebaskan dari penjara. Setelah bebas dari penjara, Nela kembali ke kampung halamannya. Nela bekerja di toko kue ayahnya. Nela tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada lagi yang peduli kepada Nela selain keluarga Nela. Ketika Nela upload foto di sosial media, hanya Bina yang nge-like foto Nela. Nela sedih dan bingung harus bagaimana. Nela benar-benar sangat kesepian. Ketika Nela keluar, Nela selalu menggunakan masker. Ketika Nela berjalan, Nela melihat iklan di billboard tentang CTRL AI Assistant. Nela kesal melihat iklan itu. Nela kembali pulang dan membuka aplikasi CTRL. Nela membuat akun AI Assistant lagi dengan avatar wajah Joe. Nela menamakan AI asistennya dengan nama Joe. Nela menangis dan merindukan Joe. Mulai sekarang, Joe akan membantu Nela dalam segala hal. Nela meminta Joe untuk mengontrol kebahagiaannya. Take control of my life and happiness. Habis. Apa pesan dari film ini?
Bijaksanalah dalam menggunakan sosial media, karena tidak semua yang kita lihat itu benar adanya, dan tidak semua yang kita gunakan itu baik untuk kita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.